Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, saudara-saudara sekalian. Rasanya tidak ada manusia di atas jagat raya, di atas dunia ini guys, yang tidak lahir dari rahim seorang ibu. Hanya Nabi Adam dan Siti Hawa saja yang tidak lahir dari rahim ibu guys. Selain mereka, semuanya kita manusia pasti lahir dari rahim seorang ibu guys. Bahwa ibu kita telah mengandung kita cukup lama guys, sempurnanya 9 bulan 10 hari guys. Kemudian dia melahirkan, meregang nyawa guys. Begitu sakitnya proses melahirkan guys, secara normal, luar biasa. Dia meregang nyawa guys untuk melahirkan anak yang disayanginya guys. Kemudian guys, seorang ibu dengan bangganya menyusui anaknya guys. 2 tahun lamanya guys. Dia susui anaknya. Dia memakan makanan yang bergizi guys. Dia mengupayakan supaya anaknya di dalam asuhannya, dalam pemeliharaannya, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga guys, Allah Tuhan yang Maha Kuasa guys, memerintahkan kita seluruh manusia guys, di dalam Al-Quran guys, untuk menghormati, menyayangi ibu kita sendiri guys. Hal itu terdapat pada surat Luqman ayat 14 di dalam Al-Quran guys, yang Allah berkata guys, dan kami perintahkan kepada manusia guys, diperintahkan. Ini perintah guys, perintah dari Sang Maha Pencipta guys, kepada kita manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, kata Allah, kamu kembalinya. Guys, kewajiban kita guys, sesuai dengan perintah ilahi Rabbi guys, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita guys, khususnya kepada ibu kandung kita sendiri guys. Sahabat-sahabatku sekalian, kita bisa bayangkan selama 9 bulan ibu kita membawa kita ke sana kemari pada saat dia mengandung kita guys. Dia mengutamakan kita agar kita nyaman guys.
Dia happy dengan kehadiran kita. Dia sangat senang dengan kehadiran kita. Kemudian dengan ikhlas, dia berbagi sama kita, guys. Yang di kepalanya cuma satu. Aku akan menjaga, akan memelihara kandunganku dengan maksimal. Seluruh upaya dan usahanya dia lakukan agar kandungannya, guys, tetap dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan baik. Itulah seorang ibu, guys. Kemudian pada saat melahirkan, guys, walaupun sakit, tidak ada rasa takutnya seorang ibu untuk melahirkan kita, guys. Berpegang nyawa dia, guys. Dia tetap happy untuk melahirkan anak yang disayanginya. Kemudian, guys, kita hadir ke dunia dari rahim seorang ibu, guys. Proses kita dilahirkan bukan main sakitnya, tapi kegembiraan. Senangnya bukan kepala yang dirasakan ibu, itu mengobati rasa sakit yang dialaminya pada saat kita melahirkan. Apalagi pada saat kita sudah lahir, guys, dia bisa memeluk kita, dia peluk kita, dia dekap kita, dia bersyukur kepada Ilahi Rabbi karena dengan izin dan bantuan Allah Tuhan yang kuasa, dia bisa dengan selamat melahirkan anak yang disayanginya, guys. Itulah seorang ibu, guys. Betapa mulianya seorang ibu. Kemudian, guys, 2 tahun lamanya, guys, dia menyusui kita. Dia mengupayakan agar air susunya mengalir sempurna pada saat kita menyusui, guys. Dia senang, dia ikhlas melakukannya. Karena dia berpandangan ini anak belahan jiwanya yang sangat dirindukan dan disayanginya, guys. Itulah seorang ibu, guys. Kemudian dia melindungi, dia merawat, dia menjaga, dia memelihara kita dan mendidik kita, guys. Membesarkan kita dengan sepenuh hatinya. Itulah seorang ibu, guys. Dia tidak mengenal lelah. Bayangkan, guys, sejak kita bayi, kita selalu mengganggu tidur ibu kita, guys. Dengan tangis kita, dia kesentak dari tidurnya, dia terjaga, dia tidak peduli dengan kesehatannya. Yang penting sama dia anakku. Dia kurang tidur, dia nggak peduli. Yang penting anakku senang, anakku sehat. Dan selanjutnya begitu terus, guys. Dia lebih mengutamakan anaknya agar lebih sehat, lebih nyaman, happy, guys. Kalau dia belanja, dia makan keluar. Yang dia ingat bagaimana dia bungkus, guys, untuk anaknya. Berbeda sekali dengan seorang ayah. Kalau seorang ayah, dia makan, dia tidak pernah membungkusi untuk anaknya. Tapi kalau ibu, dia tidak pernah kenal gengsi, guys. Dia bungkus, dia ingat sama anaknya, dia makan enak, dia ingat sama anaknya, dia bungkus untuk anaknya. Dia tidak kenal gengsi, guys. Itulah ibu. Betapa mulianya. Pada zaman Rasulullah, di mana sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah Muhammad SAW, aku mau bertanya ya Rasulullah, siapa manusia
di atas dunia ini yang harus dihormati, dan kepadanya lah yang diutamakan untuk berbuat baik ya Rasulullah. Menjawab pertanyaan sahabat ini, Rasulullah berkata, yang pertama adalah kepada ibumu. Kemudian sahabat bertanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua adalah kepada ibumu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, kepada siapa lagi yang ketiga ya Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW berkata, yang ketiga adalah pada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah berkata, kepada ayahmu. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga kali kedudukan ibu lebih tinggi derajatnya dari kedudukan ayah. Sehingga Rasulullah berkata, hormatilah dan berbuat baiklah kepada ibumu 3 kali. Baru yang sekali adalah kepada ayahmu. 3-1. 3 kali lebih mulia seorang ibu dibanding seorang ayah. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Seorang ayah tidak pernah merasakan mengandung. Sungguh berat, mual, tidak enak, anak berontak-berontak di dalam perutnya. Tidak pernah dirasakan ayah. Kemudian ayah juga tidak pernah merasakan sakit luar biasanya pada saat melahirkan anak. Itu hanya dirasakan oleh ibu. Ayah juga tidak pernah menyusui anak. 2 tahun lamanya seorang ibu menyusui anaknya. Dia rela terjaga pada saat dia sedang tidur di tengah malam. Rutinitas hal itu terjadi dihadapi seorang ibu pada saat anaknya rewel malam karena buang air kecil atau buang air besar. Dia rewel, walaupun kantuk si ibu bangun, dia ikhlas. Tidak ada keluh kesahnya. Dia rapikan anaknya, dia beresi, dia bersihkan kotoran anaknya, kemudian dia dekap anaknya, tidur lagi kembali anaknya. Itu dilakukan dengan ikhlas oleh seorang ibu, tidak dilakukan oleh seorang ayah. Kemudian tulus ikhlas ibu mementingkan anaknya daripada dirinya. Selalu dipikirinya adalah anakku, anakku. Itu seorang ibu, beda seorang ayah. Pada saat dia tertawa, pada saat dia happy di luar, dia tidak ingat anaknya. Beda sama ibu. Dimanapun dia ingat sama anak. Sehingga Rasulullah menempatkan ibu pada 3 kali derajat lebih daripada ayah untuk dihormati dan berbuat baik kepada ibu.
kasih sayang ibu, saudara-saudara, sepanjang jalan, tidak berbatas. Dan kasih sayang ayah sepanjang galah, seberapalah panjangnya galah, sebegitulah kasih sayang ayah. Sehingga berbahagialah apabila anak bisa mengurus, menyayangi, merawat ibunya, dan menghormati ibunya. Saudara-saudara sekalian, seorang ibu dengan ikhlas mendampingi anaknya belajar, guys. Dia temani anaknya belajar. Dia motivasi anaknya supaya sukses. Walaupun dia mengantuk, dia tetap hadir di sekitar tempat anaknya belajar. Dia tunggui anaknya belajar, guys. Dia motivasi agar anaknya bisa sukses di kemudian hari, guys. Itulah mulianya seorang ibu. Apabila seorang anak sukses, berhasil, ingatlah, ada ibunya yang luar biasa, yang membuat dirinya terpacu untuk sukses, guys. Saudara-saudara sekalian, kita ingat sejarah Thomas Alva Edison. Ternyata, guys, semasa kecil Thomas Alva Edison itu biasa-biasa, guys. Malahan di sekolahnya nilainya jelek dan sangat jelek, guys. Berdasarkan kesepakatan guru kepala sekolah, maka ibunya ngambil kebijakan, biar akulah yang mendidik anakku Thomas Alva Edison ini. Sehingga Thomas Alva Edison keluar dari sekolah langsung dididik oleh ibu kandungnya sendiri, kan. Ibunya yang tersayang memotivasi dirinya, memacu dia, memberikan semangat yang luar biasa, mendampingi belajarnya si Thomas. Langsung sebagai gurunya, ibuku adalah guruku. Ibuku yang sangat kuhormati, kata Thomas Alva Edison. Akhirnya luar biasa, guys. Thomas Alva Edison yang dimotivasi ibunya, yang didampingi ibunya dalam proses belajar, percaya dirinya luar biasa. Dengan percobaan-percobaannya, Thomas Alva Edison melejit, melebihi kawan-kawan sekolahnya dulu, guys. Dia bisa menemukan listrik dan temuan lain, guys. Keberhasilannya, ada ibunya yang luar biasa yang membuat Thomas Alva Edison sukses. Ibunya yang luar biasa, guys. Saudara-saudara sekalian, kita seorang anak tidak bisa membalas dengan harta sekalipun atau dengan kekayaan sekalipun. Kita tidak bisa mengganti, membalas semuanya kepada ibu kita. Tidak bisa ternilai apa yang telah dilakukan ibu kita kepada kita selama ini, guys. Setelah kita berhasil sukses, kita mau mengganti seluruh harta yang kita miliki, kita berikan kepada ibu kita. Itu pun tidak bisa mengganti, guys. Dan tidak perlu diganti. Memang ibu kita
ikhlas melakukannya karena Allah Tuhan yang kuasa. Itulah kemuliaan seorang ibu. Guys, pernah terjadi guys, seorang anak yang berhasil, dia terus menghormati ibunya. Selain menyayangi istrinya, dia hormati ibunya, dia buat ibunya bahagia, dia buat ibunya senang guys. Selain menyayangi istrinya, tetapi si istri cemburu guys. Si istri merasa diduakan oleh suaminya karena tidak sepenuhnya istrinya mencurahkan perhatian hidupnya kepada istrinya. Maunya istrinya begitu guys. Tidak bisa, kata suaminya. Aku tetap menomorsatukan ibuku. Itu pun tidak bisa kubalas. Semua hartaku ini kuberikan pun sama ibuku, tidak bisa membalas keikhlasan apa yang sudah ibu lakukan kepadaku. Itu mulianya ibu. Kau tidak usah cemburu. Itu ibuku yang harus kuhormati, yang tempat aku berbuat baik. Dan itu menjadi kewajibanku untuk memperhatikan dia di saat dia sudah tua guys. Akhirnya kecemburuan istri, egonya luar biasa. Dia meninggalkan suaminya, pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada suaminya. Setelah ditelepon oleh si suami kepada mertua, ternyata mertua bilang, istrimu ada di sini. Datanglah si suami menjemput istrinya guys. Si istri gak mau pulang. Dia berkata kalau suaminya tetap menomorsatukan ibunya, menomorduakan saya, maka si istri berkata, aku tidak mau kembali lagi ke rumah. Pulanglah kau sendiri, kata istrinya. Selanjutnya suami pun pulang dengan rasa sedih. Namun itu diketahui oleh si mertua, terutama bapak mertua yang bijak. Dia dekatilah anaknya yang perempuan. Si ayah tadi berkata kepada anaknya yang perempuan yang kurang sopan dan kurang paham mengenal itu, yang memperlakukan suaminya kurang baik tadi guys, dinasihatilah oleh bapak mertua. Anakku yang tersayang, kata si bapak tadi kepada anaknya yang perempuan tadi, menasihati guys, kamu tahu suamimu itu orang baik. Kau harusnya mendukung suamimu itu untuk terus berbuat baik kepada ibunya. Karena nanti suamimu masuk surga, kau pun ikut masuk surga karena mendukung suamimu untuk berbuat baik pada ibunya. Bukan sebaliknya. Malah kau menarik dia untuk tidak menghormati ibunya. Itu keliru dan itu salah. Nah, kata si bapak tadi, andai kata pun nak, semua harta kalian dari hasil pencarian suamimu bekerja itu, semua harta, mobilmu, rumahmu, tabungan kalian berdua, diserahkan kepada ibunya. Apakah itu sudah bisa sebagai balas jasa yang dilakukan ibunya kepada dirinya? Tidak bisa, nak. Tidak bisa. Jadi ibunya bukan minta harta, bukan. Tapi kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itu kewajiban. Alhamdulillah, suamimu paham. Oleh karenanya nak, mertuamu atau ibu kandung dari suamimu itu bukan sainganmu nak. Suamimu berbuat baik kepada orang tuanya, itu nanti mengantarkan dia masuk surga. Kau yang mendukung suamimu
untuk berbuat baik kepada ibunya terutama, kau akan ikut masuk surga. Jadi, kau harus hormati mertuamu. Kau harus dukung suamimu untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibunya. Kalau kau mau menjadi istri yang soleha, istri yang baik di dunia dan akan masuk surga nantinya. Si anak pun termenung mendengar nasihat ayah. Dia renungkan, kemudian besoknya dia kembali ke rumah meminta maaf kepada suaminya. Dan selanjutnya dia ikut mendukung suaminya berbuat baik kepada ibunya. Saudara-saudara sekalian, ridho Allah terletak pada ridho orang tuamu, khususnya ridho ibumu. Anak yang berhasil biasanya anak yang menyayangi ibunya, yang hormat kepada kedua orang tuanya, itu yang akan berhasil. Penjahat sekalipun, dia tidak pernah takut sama orang siapapun, sama orang bagaimanapun, dia nggak pernah takut. Dia hanya takut kalau ibunya sedih. Dia yang di kepalanya cuman menghormati ibunya. Itu penjahat. Tapi sayangnya bukan main kepada ibunya. Kalau ada orang yang mengaku baik, dia sukses, dia tidak sayang sama ibunya, dia tidak hormat sama ibunya. Ini luar biasa durhaka ini orang, guys. Jadi orang yang sukses, orang yang mendapat ridha Allah, Tuhan yang kuasa, adalah orang yang menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Ridha Allah terletak pada ridho ibumu. Demikian dulu, guys, pertemuan kita hari ini. Esok lusa kita akan bertemu kembali, guys, dalam ulasan yang lebih menarik lagi, guys. Yang paling penting, guys, kita akan berusaha, guys, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, guys. Untuk menghormati, merawat, memelihara, dan berbakti kepada ibu kita, guys. Luar biasa, guys. Doa ibu itu sangat luar biasa, guys. Dampak baiknya untuk keselamatan, kesuksesan diri kita, guys, dunia akhirat. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, guys. Tidak ada gading yang tidak retak. Atas perhatiannya, guys, saya ucapkan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.